Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha lana wa ahlana wa salafana wa alana wa habibana Haidar bin Musul bin Ali al-Hindwa wa alamana wa alamanahu al-habibana Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Bakar bin Salim wa alamana wa al-habib Abdul Ghadir bin Ahmad al-Sigab wa alamana wa abana salihun bin Yatul Butul wal murus wal rusuh wal munum wa tawbatan nasuha wal qabul wal iqbal sulahin niyat biniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Al-Barakah yang dimuliakan serta diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di malam hari ini atas karunia rahmat Allah kita mampu untuk hadir, kita mampu untuk berkumpul. Maka mudah-mudahan kehadiran kita, berkumpulnya kita di tempat ini menandakan Allah Tuhan kita yang maha pengasih lagi maha penyayang memberikan kepada kita semua akan keterkabulan segala hajat, terkhusus hajat akhirat. Dan mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan ini Allah hapuskan kesalahan, kemaksiatan, pelanggaran yang telah kita kerjakan dan lakukan. Begitu pula dengan berkat majelis ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat kedua orang tua kita, diampuni dosa kesalahan mereka. Dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ini Allah jaga kita semua dari bala, Allah jaga kampung kita daripada bala bencana, daripada musibah, dan kita dijadikan oleh Allah dipanjangkan umur, disehatkan badan, diangkat segala penyakit, diberikan kesehatan yang sempurna, dan mudah-mudahan kita diwafatkan kelak dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sampai di bulan Sya'ban yang penuh keberkahan, yang mana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku. Makanya dianjurkan di bulan Sya'ban ini untuk banyak berselawat kepada Nabi. Bahkan firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi sallimu taslima. Itu diturunkan ayat itu, difirmankan ayat tersebut di bulan Sya'ban. Makanya kita dianjurkan di bulan Sya'ban ini untuk banyak bersalawat. Untuk banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khamsu layalin la turab bihinna da'awat. Ada 5 malam, apabila kita berdoa di 5 malam tersebut tidak akan ditolak doa kita. Kita kalau berdoa di 5 malam tersebut, doa kita pasti diijabah oleh Allah, yaitu 2 malam hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Begitu pula awal malam bulan Rajab, dan begitu pula pertengahan bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Jadi nanti malam nisfu Sya'ban itu adalah malam di mana doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Dan di malam tersebut Allah mengampuni segala dosa kesalahan setiap manusia, kecuali beberapa orang yang terhalang dari ampunan Allah. Allah sudah membuka lebar ampunannya selebar-lebarnya tanpa terkecuali, kecuali ada orang yang mengkhususkan dirinya tidak dapat ampunan tersebut. Siapa? Orang yang suka masih menyekutukan Allah. Ada orang yang menyekutukan Allah, termasuk orang yang senang pergi ke dukun. Orang yang senang pergi ke dukun, sedikit-sedikit ada barang yang hilang, saya tanya dulu sama Pak Dukun. Kalau sekarang sih jarang ada namanya dukun, lah guru. Nah, ada guru juga namanya, tapi prakteknya kurang lebih dengan dukun. Namanya Gus juga, namanya Kiai juga, namun perbuatannya ya kurang lebih. Saya mau nanya ini benda saya yang hilang ini siapa yang curi? Oh, itu orang curi, itu orang dekat, kata dukunnya lah. Kalau orang jauh tidak mungkin bisa ngambil dia. Orang dekat itu pasti tidak mungkin dekat dia, karena bisa ngambil. Ini Pak Dukun, saya ini, rumah saya ini kok kayak tidak enak ditinggal. Kata dia, ada pohon pisang dari depan rumah. Ada, tebang. Kalau dia bilang tidak ada, tanam. Kan gampang jawabannya. Ada pohon pisang apa enggak? Tidak ada, tanam. Kalau ada, tebang. Makanya dikatakan orang pintar, kan? Dia pintar menjawab, dia pintar ngeles. Nah, maka salah satu golongan manusia yang tidak mendapat ampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban adalah orang-orang yang seperti ini mensekutukan Allah. Ini orang yang berangkat ke dukun, gimana ceritanya kalau itu dukunnya lah? Ada dapat juga. Siapa lagi? Orang yang durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua. Siapa lagi? Orang yang memutus silaturahim. Ini orang-orang yang memutus silaturahim juga terhalang daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita persiapkan malam nisfu Sya'ban itu apa saja? Satu yang perlu kita persiapkan, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua yang persiapkan adalah apabila kita punya permasalahan dengan tetangga, dengan orang sekitar ataupun kerabat jauh, maka selesaikan. Takutnya hadirin kita tidak dapat ampunan dari Allah. Allah sedang buka diskon besar-besaran. Pernah biar ikut Shopee 12-12 gitu lah, gratis ongkir, semua ikut, padahal tetap bayar. Kalau ampunan Allah itu diskonnya besar-besaran malam nisfu Sya'ban, yang tidak mau, siapa yang tidak mau dapat ampunan, siapa yang tidak mau terhapus dosanya selama setahun penuh, mereka sendiri.
Dari mana? Mereka sendiri yang tidak mau menyambung silaturahim yang mereka putus. Mereka sendiri yang tidak mau memohon ampun dan maaf kepada ayah bundanya. Mungkin mereka durhaka, mungkin mereka menyakiti perasaan, atau mereka sendiri yang masih senang dengan sesuatu yang berbau syirik. Mereka masih senang. Atau mereka adalah orang yang terus menerus dengan dosa. Ini juga tidak mendapat ampunan dari Allah. Makanya lah, amaliyah itu apa? Catatan amal itu, baik amal baikkah, amal buruk di dalamnya, itu Allah disetorkan buku catatan kita itu setahun sekali. Ada yang bulanan, ada yang mingguan. Nah, kalau yang setahun sekali itu di waktu nisfu Sya'ban. Makanya Nabi kita kenapa berpuasa? Karena kata beliau, aku senang ketika disetorkan amalku, aku dalam keadaan berpuasa. Makanya beliau setiap Kamis, karena setiap hari Kamis, malam Jumat, itu amal akan disetorkan, dibukukan. Ini yang mingguan. Dan beliau senang kalau yang disetorkan itu amal dalam keadaan beliau berpuasa. Ini insya Allah mudah-mudahan pertemuan akan datang itu masih sempat. Dan insya Allah kita akan berbicara tentang hukum yang berkaitan dengan berpuasa di bulan Ramadan, yang berkaitan berkenaan mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau pian punya pertanyaan, siapkan untuk pertemuan yang akan datang. Kita khusus berbicara tentang hal-hal berkenaan dengan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, termasuk kesunahan dan sebagainya. Sedangkan di malam nisfu Sya'ban sangat dianjurkan, yang mana disepakati ulama, yaitu membaca Yasin 3 kali. Dan dengan niat-niat yang tertentu dipimpin oleh imam lah. Jadi biar baca Yasin pertama, baca Yasin kedua, ini dilakukan antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya, ini paling afdal. Dan dianjurkan di malam nisfu Sya'ban itu salah satunya banyak bermunajat, banyak berdoa kepada Allah, yang banyak memohon ampun, berdoa, munajat kepada Allah. Kenapa? Karena malam nisfu Sya'ban termasuk di antara 5 malam doa seseorang tidak akan ditolak apabila berdoa di malam tersebut. Nah, ini anjurannya. Yang berikutnya, di malam nisfu Sya'ban itu kita dianjurkan menghidupkan malam. Nah, jadi ada malam-malam yang memang disuruh Nabi untuk kita hidupkan. Di antaranya malam Jumat, di antaranya malam hari raya, di antaranya malam nisfu Sya'ban. Menghidupkan malam bagaimana? Menghidupkan malam itu artinya kita tidak tidur di waktu malam itu dalam bentuk ibadah. Makanya ada yang tidak tidur begadang bawa kopi 1 ceret lah, 1 teko lah, kopinya habis, orangnya tidur juga. Bukan begadang seperti itu, ngobrol ngarul ngidul kesana kemari, bukan. Yang dimaksud menghidupkan malam itu lah, makanya termasuk orang yang menghidupkan malam, dia sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Yang menghidupkan malam itu artinya kita lewat tengah malam tadi, kita dalam keadaan zikir atau baca tasbih. Tasbih apa biasanya? Nabi Allah Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa kali? 2000? 2000 kali saja. 2375. Iya betul. 2375 betul. Iya kan? Kurang 2400 kalau nggak salah. Ya ingat-ingat aja nanti adalah bisa juga. Itu salah satunya. Salah satunya. Di antaranya juga disuruh memperbanyak membaca surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di antaranya. Artinya apa? Kita tidak menyuruh, ulut tidak menganjurkan amalan yang mana. Yang penting itu amalan.
Tetapi yang disuruh dan dianjurkan oleh Nabi adalah menghidupkan malam. Intinya menghidupkan malam. Apa itu menghidupkan malam? Maka minimal biar sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, atau dengan pian duduk mengerjakan sholat ataupun berzikir lain sebagainya di waktu malam itu. Itulah yang namanya menghidupkan malam. Apa gunanya? Apa gunanya? Gunanya ketika seseorang menghidupkan malam yang dianjurkan oleh Nabi SAW, maka Allah akan menghidupkan hati orang tersebut, di mana ketika hati orang pada mati. Oh, tidak ada hitungan dunianya, ini malas mengerjakan. Ini penting ya. Hati hidup ini penting. Dia tahu Dajjal? Ada yang nggak tahu Dajjal? Dajjal itu dia turun ke bumi, dia berjalan di muka bumi ini. Makanya Al-Masihud Dajjal. Maksudnya apa? Dajjal itu sudah keliling, setiap tempat sudah dilewati oleh Dajjal. Al-Masihud Dajjal. Dajjal itu anak kecil tahu dia itu membawa kesesatan. Ada orang yang Dajjal itu masih ada positifnya. Tidak ada. Dajjal itu tidak ada positifnya sudah. Dajjal itu sudah pasti yang dibawanya sesat. Tetapi dalam riwayat kita mendengar cerita bahwasanya banyak orang yang menjadi pengikut Dajjal. Padahal Dajjal itu jelas-jelas yang dibawa kesesatan. Kenapa bisa? Ini Pian, ini misalkan dia tahu Dajjal itu bawa kesesatan. Tapi takutnya kalau ketemu Dajjal, takutnya kita jadi pengikut. Apa sebabnya? Hati yang mati. Hati yang mati. Makanya kita ketika menghidupkan malam nisfu Sya'ban, Allah akan menghidupkan hati kita di saat hati orang dalam keadaan mati. Jadi Dajjal itu jelas-jelas yang dibawa oleh Dajjal itu sesat. Coba ulun kasih contoh lah, kasih contoh. Ada orang perokok, tahu dia perokok? Nah, di kardus rokoknya, di bungkus rokoknya, di kotaknya itu tertulis rokok menyebabkan kanker, mandul, lain sebagainya. Bahkan bukan hanya tulisan di rokok itulah, bukan hanya tulisan, ada gambarnya, buktinya ada. Orang yang merokok nanti lehernya bolong, ada buktinya. Bukan cuma cerita, dikotokan sama ini. Ada yang dadanya hitam, ada yang begini begitu. Ya, kalian semua tahu lah kalau rokok bisa menyebabkan demikian. Tapi masih banyak yang merokok. Nah, masih ada yang merokok, ya. Kenapa masih merokok? Oh, nanti juga. Oh, belum tentu saya begini. Dajjal seperti itu. Kita tahu Dajjal itu menyesatkan, tapi kita mengentengkan. Takutnya kalau ketemu Dajjal, kita semua takutnya menjadi pengikut Dajjal. Kenapa bisa mengentengkan itu tadi? Karena hati kita mati. Ya. Ini kan orang-orang yang merokok, saya nggak takut ini, belum tentu saya yang bolong dadanya, ya. Tapi ngerokok aja dulu. Tapi dia tahu rokok tadi menyebabkan mudarat, tahu. Hampir setiap orang merokok tahu kalau merokok itu kadang bikin batuk lah, malam begini, begitu, semuanya tahu. Dan ada ini, tapi dia mengentengkan itu tadi. Sama, itu cuma contoh aja, lu nggak ngelarang dia merokok lah. Kalau dia mau merokok ya silahkan. Contoh seperti itulah Dajjal. Lalu siapa orang yang selamat kalau berjumpa dengan Dajjal? Mereka yang hatinya tetap hidup. Nah, ini satu contoh gambaran kalau kita menghidupkan malam-malam yang disunahkan untuk dihidupkan, hati kita akan Allah hidupkan. Yang kedua, hati hidup itu bagaimana? Hati hidup itu dia ada punya tetangga yang belum lama ini meninggal. Ada yang punya tetangga yang belum lama ini meninggal? Ada. Apa yang pian rasakan? Untanya. Apa yang pian rasakan ketika pian punya tetangga meninggal? Biasa aja kan, namanya umur, Pak Ustaz. Betul. Tapi pian pernah mikir nggak? Kalau malaikat maut lewat sedikit rumahnya, salah cabut nyawa, takutnya itu
kematian. Tidak pernah dipikirkan. Ini malaikat maut kan? Jangan-jangan malaikat maut ini kelewatan. Akhirnya tetangga yang meninggal. Atau jangan-jangan kalau tetangga pian tadi bukan yang seharusnya lewat ke dekat dia. Malaikat mautnya mampir lah, mau jemput tetangga saya, mampir juga sekalian ini jemput juga. Pernah terpikir seperti itu? Artinya ada orang meninggal itu sebenarnya pertanda. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika berbicara tentang maut, beliau meminta kepada Allah untuk diberi tanda. Malaikat maut kalau mau datang ke tempat beliau, mau mencabut roh beliau, beliau minta diberi tanda. Tiba-tiba malaikat maut datang. Beberapa saat kemudian malaikat maut datang. Kata Nabi Allah Ibrahim, kenapa datang? Engkau mau bertamu atau mau mencabut nyawaku? Kata malaikat maut, aku telah sampai kepada batasan untuk mencabut nyawa. Bukankah aku meminta tanda? Kata Nabi Allah Ibrahim. Kalau mau cabut nyawa ini kasih tanda. Kata malaikat maut, rambutmu sudah memutih. Itu tanda. Badanmu tadinya kuat, lalu menjadi lemah. Itu tanda. Peringatan. Salah satunya itu tadi, tetangga meninggal. Itu peringatan buat kita. Hari ini tetangga, siapa yang menjamin besok bukan kita? Hari ini tetangga, siapa yang menjamin bulan depan bukan kita? Artinya itu tanda. Tetapi ketika kita punya hati mati, hati kita ini sudah tidak peka. Tetangga meninggal, biasa aja, paling saya 60 baru meninggal. Ini hatinya tandanya mati. Baru tetangga meninggal, dia masih senyum-senyum. Nganterin mayat, masih senyum-senyum. Kenapa? Karena dia tidak merasa kapan dirinya atau apa persiapan dirinya ketika sakaratul maut. Nah, ini tanda hati seseorang mati. Lalu tanda yang hidup bagaimana? Ya seperti itu. Ketika ada tetangga, ya Allah, hari ini tetangga, besok apakah aku atau siapa? Hari ini tetangga yang aku gotong di kuburan, besok siapa yang memotong diriku ke kuburan? Ini hati orang ya hidup. Dia sering ziarah wali bulan barusan. Yang pian ziarah itu orang hebat atau bukan? Orang mulia apa bukan? Orang mulia, orang hebat, kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah. Tapi kira-kira ada yang masih hidup sampai sekarang? Oh, kalau masih hidup tidak ziarah dulu, berarti itu orang meninggal. Artinya siapapun, sehebat apapun, sedekat apapun kepada Allah, bahkan baginda Rasul menemui yang namanya kematian. Likulli ummatin ajal. Kita datang ziarah, tapi tidak berbekas dalam hati. Malahan yang ada, ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat wali pulang, saya kabul hajatnya, hartanya tambah banyak. Nah, ini tanda-tanda lah. Tidak pernah dia mikir, ya Allah, ini kita mengambil ibrah, pelajaran. Wali pulang meninggal, dia orang hebat meninggal. Apalagi saya. Apa yang saya persiapkan? Apa yang akan saya bawa mati? Nah, ini orang yang hatinya hidup. Artinya setiap pertanda, setiap peringatan memberikan peringatan kepada diri. Kalau kita banyak peringatan, banyak tanda, namun semakin lupa kita kepada Allah, itu tandanya hati kita bukan hati yang lembut seperti itu. Makanya di malam nisfu Sya'ban, mari kita hidupkan malam itu. Mudah-mudahan kita adalah punya hati yang peka. Setiap peringatan dari Allah menambah kedekatan kita kepada Allah, menambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah perbaikan hubungan kita kepada Allah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya seperti itu. Dan dianjurkan di waktu nisfu Sya'ban itu disunnahkan untuk berpuasa. Tanggal 15 lah. Tapi paling bagus itu dari tanggal 13, 14, 15, 3 hari. Yang akan dapat namanya Ayyamul Bid, puasa sunnah yang mana sering dikerjakan oleh Nabi, yaitu pada tanggal 13, 14, 15. Kalau dia sama nisfu Sya'ban, berarti dia sekaligus puasa nisfu Sya'ban. Oh, saya Pak Ustadz ada punya qadaan Ramadan, bolehkah digabung? Boleh. Tanggal 13 sahaja puasa 13 bulan Hijriah atau Ayyamul Bid.
sekaligus puasa qadaan di bulan Ramadan kemarin lillahi ta'ala, apakah dapat pahalanya? Dapat dua-duanya. Yang 14 begitu pula, yang 15 sahajaku puasa nisfu Sya'ban, sahajaku puasa Ayyamul Bid, sahajaku puasa qada bulan Ramadan, sahajaku pas kebetulan itu hari Kamis, sahajaku puasa Kamis. Apa lagi? Sahajaku puasa Nabi Allah Daud, sahajaku puasa sebagaimana yang diniatkan oleh para ulama, para wali-wali Allah. Nah, dapat semua. Asal yang wajibnya satu, yang sunnahnya terserah. Nah, sunnah terserah. Nah, itu puasa nisfu Sya'ban. Nah, jadi itu nisfu Sya'ban. Dianjurkan kita untuk banyak berselawat di bulan Sya'ban ini untuk mempersiapkan kita memasuki bulan Ramadan. Dan kalau dia misalkan memang mau yang belum membayar qada Ramadan, maka saatnya dia bayar. Ini bulan Sya'ban. Kalau yang belum membayar qada bulan Ramadan, saatnya membayar. Kenapa? Karena kalau pian tidak berpuasa di bulan Ramadan tahun kemarin tidak berpuasa. Ada berapa hari? Full dia puasa. Kalau full itu jadi pertanyaan. Perempuan kalau full itu jadi pertanyaan. Satu, dia belum balik, mungkin belum ada. Yang kedua, sudah manupes karena tidak ada. Yang ketiga, nah ini bisa jadi-jadian perempuan ya, karena tidak ada perempuan yang selama sebulan itu tidak ada. Jadi kalau ada pian tidak berpuasa, maka pian bayar sekarang. Apa sebab? Karena kalau tahun kemarin di bulan Ramadan tidak berpuasa, lalu tidak pian qada sampai tahun depan masuk bulan Ramadan lagi, berapa hari tidak puasa? Cuma 3 hari. Maka pian tetap dalam keadaan wajib mengqada setelah Ramadan lewat. Ini satu. Yang kedua, pian kena denda. Dendanya apa? Karena biar bulan Ramadan tahun kemarin tidak berpuasa, masuk Ramadan tahun ini masih belum dibayar qadaan tersebut, maka pian wajib kena denda. Apa dendanya? 1 hari berpuasa tetap diqadha puasanya, tetap utang. Tetapi ditambah dengan 1 hari tersebut memberi makan orang fakir dan miskin, 1 harinya 1 mud. 1 mud berapa? 7 on setengah atau 7 on. Jadi dia harus mengeluarkan beras 7 on. Kalaunya 1 hari. Kalau 10 hari berarti 7 kilo. Nah, berarti ini dia harus berikan kepada fakir miskin. Kenapa? Karena dia kena denda puasa yang tahun kemarin masih belum dibayar, masuk sampai Ramadan tahun ini. Kan itu panjang waktunya. Betul dia puasanya, tidak berpuasanya karena udzur syar'i. Kenapa? Menyusui, bukan menyusui nanti kan, atau melahirkan nifas. Betul udzur syar'i, maka pian boleh mengqadha kapanpun. Dia dikasih waktu 11 bulan. Tidak diqadha-qadha, makanya dia kena denda. Tapi bapak-bapaknya sama lah. Jadi bapak-bapaknya misalkan tidak berpuasa, ada uzur, apa misalkan sakit dan sebagainya, lalu tidak diqadha sampai Ramadan yang depan ini, maka dia kena denda. Kena denda. 1 harinya 1. Nah ini kalau setahun. Kalau 2 tahun, 2 kali lipat dendanya. Tahun kemarin tidak berpuasa, masuk Ramadan tahun ini masih belum dibayar, berarti dia kena denda 1 mud 1 hari, dia bayar sudah. Ternyata tahun depan nanti sampai masuk Ramadan yang akan datang lagi, artinya 2 Ramadan berturut-turut, maka Ramadan yang kedua tersebut tidak 1 mud lagi dendanya, melainkan 2 mud. Jadi kalau 10 hari berarti kali 2, berarti 14 kilo. Nah, inilah. Kalau 3 Ramadan, kalikan aja 3 berarti. Kalau 4 berarti. Ini kan keterlaluan, sudah banyak dendanya lah. Nah ini insya Allah pada pertemuan yang akan datang bisa dia tanyakan seputar masalah Ramadan. Perempuan yang berpuasa dalam keadaan menyusui, perempuan yang berpuasa dalam keadaan hamil, lain sebagainya.
atau hal-hal yang membatalkan puasa atau apapun yang berkenaan bisa menghilangkan pahala di dalam berpuasa. Karena kata Nabi, kam min sa'imin laisa lahu ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang berpuasa kecuali mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Kenapa? Karena khamsun yuftirna sha'im. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Dia berpuasa namun nilainya tidak ada. Dia berpuasa tidak dapat pahala apapun kecuali rasa lapar dan rasa haus. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sedikit berbicara melanjutkan keistiqomahan kita, berbicara masalah fikih dasar, fikih dasar yang ke-8, bab yang ke-8 at-tayammum, yaitu tayamum. Ya. Jadi ada wudu itu adalah alat menghilangkan hadas kecil. Kalau tidak bisa berwudu maka penggantinya tayamum. Tapi orang bertayamum itu bukan berarti bisa langsung bertayamum. Ada aturan, ada syarat yang diperlukan. Makanya kita harus mengetahui kewajiban aturan-aturan tersebut. Biar ketika kita bertayamum, hukum bertayamum kita sah. Sholat kita pun sah. Yang namanya tayamum wa mashul wajhi wal yadaini biturabin tahurin. Itu satu harus masuk waktu sholat. Zuhur misalnya, jam berapa zuhur? Jam 12.30. Kalau bertayamum jam 12 boleh apa enggak? Enggak boleh, dasar. Jadi dia harus jam 12.30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, zuhur sudah. Ini syaratnya. Satu, harus masuk waktu. Yang kedua, kalau itu adalah ketiadaan air, tidak punya air, dia tidak bisa langsung bertayamum kecuali setelah mencari. Cari dulu. Ke utara, ke selatan, barat, timur, cari. Seberapa jauh? Kira-kira orang memanah, melemparkan anak panah paling jauh berapa? 100 sampai 150 meter. Haddil gaus namanya. Batasan orang teriak minta tolong kedengaran itu 100 meter. 150. Berarti ke utara 100 yang cari, oh enggak ada. Ke selatan 100, oh enggak ada. Ke barat 100, enggak ada. Ke timur 100, enggak ada. Baru dia boleh bertayamum. Jadi cari dulu, enggak boleh nanti cari. Ini yang pertama, faqdul ma, ketiadaan air. Yang kedua, boleh seseorang bertayamum au khaufut isti'mal, au khaufu istimalihi, yaitu takut menggunakan air. Takut menggunakan air ini banyak. Satu, penyakit. Kenapa? Kata dokter, Pak Ustadz, ulun ini tidak boleh kena air. Kalau kena air, ini tangan ulun yang luka, ini bisa tambah parah. Bisa tambah parah. Ini kata dokter lah, orang yang paham dengan luka kita, orang yang paham dengan penyakit kita. Atau selain dokter siapa? Tabib atau perawat. Ini yang jangan kena air Pak ya. Kalau kena air nanti sembuhnya tambah lama atau tambah sakit dia. Ini kata mereka yang ahli. Tapi kalau pian misalkan cuman ketusuk duri sedikit tangan, aduh ini kayaknya kalau kena air ini tambah lama sembuh. Saya tayamum aja. Pian bukan orang ahli. Itu diada-adakan sama dia. Atau cuman meriang aja lah, meriang. Lalu dia, ini saya kalau kena air ini tambah meriang. Ini tidak ada, ini menurut dia. Artinya sesuatu yang membahayakan. Kalau meriang ada orang kena air tambah bahaya, ya paling tambah meriang aja lah. Tidak ada bahayanya, mudaratnya tidak terlalu. Nah ini takut menggunakan air. Ada juga orang yang takut menggunakan air karena bisa menghilangkan nyawanya. Ada air, dia mau wudhu, ada air di depan. Cuman ada buayanya misalnya, nah, di situ ada buaya nganga sudah misalnya. Ini kalau wudhu, ini bukan wudhu namanya, tapi sekalian mandi jenazah. Ini bisa langsung diginikan. Ini tidak perlu kita gunakan air gitu. Kenapa? Kita takut menggunakan air bisa menghilangkan nyawa kita. Atau ada air, tapi kita tidak bisa menjangkau air tadi. Misalkan kita terkurung di tempat yang mana?
Ini nggak bisa. Nah ini juga nggak menggunakan air. Atau ada air, namun sedikit, harus beli. Ada air, namun harus beli. Kita ada air, kita melihat ada orang jual air, harus beli. Nah maka di sini beli ini, kalau misalkan satu aqua, misalkan satu aqua besar, berapa sih ya? 10.000. Ada 10.000. Nah, kita nyampe 7. Yang besar, yang seliter itu ya. 1 liter itu cukup untuk wudhu. Oh, insya Allah lah. 1 liter seharga 7.000 rupiah. Ternyata ada yang jual, cuman satu-satunya dia yang jual. Dia jual 20.000 satu gini jadi. Artinya apa? Dia menjual air tersebut tidak seharga di pasaran. Maka apakah kita wajib membeli air itu? Padahal kita punya duit dan dipakai untuk wudhu. Kalau dia menjual sudah di luar harga pasaran, maka kita boleh tidak membeli dan mengambilkan air. Nah ini masuk yang sebab-sebab berikutnya. Atau kita punya air segini lagi, tapi buat minum. Nah, sisa ini tapi buat minum. Ini kalau dipakai wudhu, habis kita nggak ada minum. Atau kita sedang naik kuda atau naik onta, di tengah gurun cuman ada air segini. Kalau dipakai untuk wudhu, ini tidak ada buat minum. Maka kita sisakan buat minum dan kita bertayamum. Walaupun masih ada air, tapi airnya buat minum. Tapi kalaunya itu adalah hayawan gairah muhtaram. Kalau hayawan gairah muhtaram, maka kita tidak boleh memakai air ini untuk minumnya. Siapa hayawan gairah muhtaram? Anjing gila. Anjing gila. Kalau kita punya anjing peliharaan, kalau dia tidak diberi minum, kita zalim namanya. Tapi kalau anjing gila itu seperti apa? Anjing yang gigit orang ke sana kemari, ini anjing gila. Termasuk hayawan gairah muhtaram, kita punya air, namun kalau dia kehausan, kita biarkan mati kehausan. Air ini tidak boleh diberikan karena kita dipakai untuk berwudu. Kita tidak boleh bertayamum, kita harus gunakan air ini. Kenapa? Karena yang kehausan, yang buat minum tadi adalah hayawan gairah muhtaram, hewan yang tidak pantas dihormati. Satu, anjing. Yang kedua, orang yang terang-terangan meninggalkan sholat. Orang yang terang-terangan meninggalkan sholat. Yang ketiga, pezina. Siapa pezina? Orang yang punya istri masih zina. Orang yang punya suami zina. Ini dari muhsan. Nah ini orang-orang ini biarkan mati kehausan karena dia termasuk hayawan gairah muhtaram. Yang ketiga, awil ihtiyaju ilaihi li aksi hayawanin muhtaram. Nah inilah hayawan muhtaram. Yaitu kita punya air, tapi airnya dibutuhkan untuk minum, untuk hewan yang dihormati, selain daripada hewan yang tidak dihormati tadi. Siapa? Tarikus sholat, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Wazani muhsan, perempuan atau laki-laki yang sudah punya pasangan yang halal tapi masih berzina. Yang berikutnya wal murtad, orang yang keluar daripada agama, daripada akidah. Yang berikutnya kafir harbi, orang kafir yang memusuhi Islam, yang terang-terangan menjalankan permusuhan. Dan yang terakhir wakal dunatur, yaitu anjing gila. Ini hayawan gairah muhtaram. Surut tayamum, syarat tayamum yaitu seperti tadi, bahsu, mencari dulu. Jadi dia cari dulu baru boleh. Yang kedua, ada tanahnya, ada menyengaja, kasbut turab. Yang ketiga, masuk waktu. Tidak boleh bertayamum kalau sebelum masuk waktu sholat. Dan yang keempat, tayamum itu untuk tayamum zuhur, maka itu cukup untuk zuhur saja. Kalau sholat sunnah ya terserah. Tapi kalau misalkan pian tayamum untuk sholat zuhur sampai asar pian masih belum batal. Yang membatalkan tayamum adalah batalkan wudhu. Sampai asar pasti tidak batal. Apakah boleh langsung sholat asar? Tidak boleh.
maka kembali seperti sholat zuhur tadi. Karena setiap tayamum satu kali sholat fardu. Jadi kalau sampai sholat asar, maka pian cari lagi. Oh, saya sudah tahu kalau di sini tidak ada air, tapi pian syaratnya harus cari lagi. Siapa tahu masih ada. Cari sudah, waktu masuk sudah, pian cari, lalu pian baru boleh bertayamum. Paham masalah tayamum? Lalu kalau tayamum itu lah niatnya apa, fardu tayamum itu cuman yang pertama niat. Nah, niatnya bukan nawaitu tayamum, bukan. Tetapi niatnya nawaitu istibahatis sholat. Kenapa? Karena orang bertayamum itu adalah orang yang tidak diperbolehkan sholat aslinya. Karena orang yang boleh sholat itu siapa? Orang yang suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil. Menghilangkan hadas kecil dengan cara apa? Dengan wudhu. Kalau orang tidak berwudhu, berarti dia tidak boleh sholat. Sedangkan tayamum bukan seperti wudhu, cuma sebagai pengganti. Makanya niatnya nawaitu istibahati sholat. Sahajaku dengan tayamum ini supaya boleh sholat, diperbolehkan sholat. Nawaitu istibahati sholat. Sahajaku diperbolehkan sholat dengan tayamum tadi. Ini satu niatnya. Yang kedua, mashul wajhi wajadaini wal ma'al mirfaqaini bidarbatain. Nah, ini caranya. Nah, jadi kalau tayamum yang punya cincin wajib dilepas, bukan sunnah, yang lepas lah. Tayamum. Ini caranya. Jadi biar cari debunya dulu. Biar cari debunya lah. Bukan debu yang bercampur dengan kapur, misalnya bercampur kapurnya. Memang betul-betul tanah debu. Jangan yang basah lah, itu bedakan namanya lah. Bedak bubur basah. Biar cari yang kering, yang debunya lahu gubar. Lah, jangan kerikil, nanti kasar muka. Debu yang pian ambil dalam satu tempat. Lalu yang pertama niat, lah niat. Jadi tayamum itu cuman mengusap muka dan tangan, mengusap muka dan tangan. Nah, jadi yang pertama kalau ada cincin wajib dilepas. Lalu pian taruh di sini. Ketika tepukan pertama, ini tepukan pertama. Nawaitu istibahatis sholat. Sahajaku diperbolehkan sholat. Biar niat kan. Nawaitu istibahatis sholat. Lalu usapkan ke muka. Nah, ini jangan di sini usapkan. Kenapa? Karena pasir yang sudah digunakan namanya debu yang sudah digunakan debu mustakmal. Debu yang sudah digunakan berarti dia tidak suci lagi. Makanya debunya harus yang suci. Jadi gini kan. Nawaitu istibahatis sholat. Usap muka. Satu sabah. Bersihkan. Nah, ini berarti sudah muka. Oh, tidak sampai dalam-dalam, tidak perlu. Yang penting biar usap saja. Usap, kira-kira wajah seperti wudhu, rata, itu saja. Setelah selesai, boleh 3 kali. Ya, terserah pian, kebanyakan. Sekali sudah cukup. Kalau 3 kali, bedakan nanti. Nah, ini bersihkan. Ambil tepukan yang kedua. Tepukan yang kedua, kalau tadi ini rapat, tidak masalah. Nah, kalau yang kedua ini renggang. Kenapa? Ketika ditepuk seperti ini, dia langsung mengenai sela-sela jari. Nah, ingat seperti wudhu kemarin, bagi 3. Satu, ini satu bagian, ini bagian kedua, ini bagian ketiga. Seperti wudhu kemarin lah. Bagian 1, bagian 2, bagian 3. Bagian 1 untuk sini sampai ke situ. Ini bagian 1 untuk ini jari-jari sampai ke situ. Sela-sela jari kan sudah tadi. Ketika seperti ini dibuka. Nah, lalu bagian 1 untuk sini sampai siku. Bagian 2 untuk yang sini. Ini kan ketika seperti ini jempol tidak kena kan? Nah, jempol tidak kena. Karena ini lurus, jempol ini masih belum kena. Dan ini masih ada debunya lah. Jangan diucap-ucapkan ke lain. Ya biar aja. Nah, ini sampai siku. Bagian kedua untuk bagian sini. Nah, ini kan belum tadi. Nah, ini jempol ketemu jempol. Nah, lalu ini kan masih belum diusapkan.
Maka ini untuk yang kiri. Bagian 1 sama sampai ke situ, bagian 2 sini, dan yang terakhir ini kan belum bisa. Selesai. Maka sudah boleh dia melaksanakan sholat. Itulah tayamum. Tidak ada kaki, tidak ada telinga. Kalaunya masih merasa kurang, boleh dia mengambil tepukan lagi 1 kali. Kalau kurang. Tapi kalaunya sudah yakin cukup, sudah 1 aja yakin, tidak perlu sampai seluruhnya. Itu tayamum. Naqlut turab ila udwil masbus. Kewajiban berikutnya yaitu memindah debu tadi ke anggota yang wajib diusap. Dan yang keempat tartib. Sedangkan yang membatalkan tayamum apa-apa yang membatalkan wudu. Keluar sesuatu dari 2 jalan. Kemaluan depan, kemaluan belakang. Apa lagi? Hilang akal. Dengan tidur, lain sebagainya. Apalagi bersentuhan kulit laki-laki perempuan. Dan pula yang batalkan tayamum sama seperti batalkan wudu, menyentuh kemaluan anak Adam dengan telapak tangan dan perut-perut jari. Ini batalkan wudu dan juga batalkan tayamum. Lalu yang menambah membatalkan tayamum, ru'yatul ma' qabla dukhuli fis shalah. Lihat air. Habis tayamum berat hujan. Oh, saya langsung sholat apa gimana? Dia ambil wudhu, dia batal tayamum dia. Kenapa? Air sudah datang. Dikecualikan kalau orang yang memang tidak bisa memakai air. Jadi dia lanjut saja sholatnya. Kenapa? Memang dia tidak bisa memakai air. Jangankan itu, dia di atas air. Tapi kalau dia yang tidak bisa menggunakan air karena tidak ada air, ketika dia mau sholat, berat hujan. Bagaimana? Maka saat itu pula batal tayamum. Dalam kaidah fikih disebutkan ijazah alma batalat tayamum. Apabila datang air, batal tayamum. Kalaunya hujan, datang air ketika sholat bagaimana? Allahu Akbar, sholat dulu. Berat hujan di tengah sholat. Apakah dibatalkan sholatnya? Tidak. Biar lanjutkan sholat dan tidak perlu diganti. Karena dia sudah di dalam sholat. Yang ketiga yang membatalkan tayamum riddah, menjadi murtad. Nauzubillah summa nauzubillah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan masalah tayamum? Maksudnya gini, kita mandi wajib, maaf deh, kan di rumah kan soalnya kecil. Maksudnya tuh air mengalir dari keran itu bisa membuktikan atau enggak? Air mengalir dari keran. Kalau air mengalir dari keran itu suci. Kenapa? Airnya jalan. Kalaunya masuk di bak, maka yang dihitung itu bukan mengalirnya, bukan mengalirnya, tetapi air yang ketika tertampung di dalam bak itu. Maka kalau air yang tertampung di dalam bak itu tidak sampai 2 kula, maka kita tidak boleh menggunakan air tersebut untuk membasuh basuhan yang wajib. Kita celupkan di sana, atau kita mandi di atasnya, atau kita percikan masuk keluar masuk air yang sudah digunakan untuk mandi wajib, maka air itu dihukumi air mustakmal. Misalnya begini, baknya kita mandi di situ, bak mandi wajib, otomatis yang sini masuk lagi ke dalam. Walaupun airnya mengalir, maka air tersebut tetap dihitung dia adalah air mustakmal. Karena yang dihitung itu volume di dalam bak, bukan yang datang dan yang keluar. Yang dihitung volume yang di dalam bak. Dari mana tahu? Kalau bak itu kurang dari 2 kula, maka itu yang paham? Jadi kalau dia pakai keran seperti ini, dia taruh ember yang cuma isinya 100 liter, dia gini-gini kan, nggak ada masalah, dia mengalir. Tetapi ketika itu dalam bak, maka bak itu yang dihitung. Nah, makanya kalau bikin bak minimal dia bikin semeter kali semeter, ini ya, meter semeter. Itu 2 kula lebih insya Allah. Kenapa? Karena 2 kula itu kan sekitar 60 cm. Tuh, 2, 3. Nah, ini sekitar sini lah. Kesana lagi, tuh, 2, 3. Nah, segini. Dalamnya juga sama, 60. Jadi lebar 60, panjang 60, dalam juga 60. Tapi jangan luarnya yang itu. Ternyata semennya kan separuh di dalam. Nah,
Nah, 60 dalamnya maksudnya. Ini kalau penuh fresh, ini pasti 2 ulang pas. Makanya kalau mau lebih ya lebih kan, 60 70 misalnya. Nah itu 2 ulang. Jadi kalau 2 ulang dia mau wudhu celup gini enggak masalah. Enggak akan dihitung itu air mustahma. Mau mandi wajib blas, airnya yang penting jalan. Selama dia terus 2 ulang enggak masalah. Tapi kalau air kecil dia akan dihitung baknya. Baknya tersebut 2 ulang atau belum. Makanya lah kalau nyapian punya bak besar musim kemarau, ini kalau mandi wajib dua kali, suami sekali, istri sekali, ini cepat habis. Dia nyelam aja ke sana, biar hemat air. Nyelam, istri nyelam, suami nyelam, keluar dua-duanya suci, air tetap suci. Air tetap suci, boleh sebenarnya boleh, selama air tersebut adalah lebih daripada 20. Itu musim kemarau, maksudnya hemat kita air. Yang suami nyelam, nah selesai mandi wajib. Tidak berkurang, paling berulang sedikit. Yang istri nyelam lagi, maka ini boleh sebenarnya boleh selama air tersebut lebih daripada 2 bulan. Ada yang lain? Silakan. Ini bagus pertanyaan, tapi pertanyaannya colongan itu lah. Harusnya pertemuan akan datang ini lah. Perempuan yang bersuntik hormon, itu suntik hormon namanya, sehingganya perempuan itu tidak haid. Maka para ulama memberikan penjelasan, kira-kira itu memberikan mudarat jangka pendek atau jangka panjang. Ada mudarat jangka pendek atau ada mudarat jangka panjang. Itu pasti suntikan itu ada bahayanya kan. Jadi ini perlu dia tahu. Ada yang senang dengan KB? Ada ya, semuanya. KB itu ditelan atau disuntikan itu hormon laki-laki. Sehingga yang perempuan itu tidak akan hamil. Nah, ada hormon laki-laki, ada hormon perempuan. Jadi salah satu kandungannya katanya juga itu hormon laki-laki. Dan efeknya, perempuan kadang kurang bergairah dalam hubungan suami istri gara-gara KB. Betul? Tidak mau jawab ini. Nah, katanya betul lah, kurang gairahnya. Yang tua ini tidak sadar, lah nggak tua. Nah, jadi kalau bisa, makanya dia belajar, ini ibu-ibunya belajar, hitung-hitungan masa subur, masa tidak subur, adalah masa haid. Biasanya perempuan itu masa suburnya itu seminggu setelah habis dari haid, itu seminggu ke depan itu adalah masa subur. Itu kalau keces itu hampir banyak kejadian. Jadi itu masa subur. Nah setelah itu ada masa subur. Nah, jadi ada masa-masanya. Jadi dia bisa tanpa itu tadi, tanpa KB tadi bisa kan? Kenapa? Karena ada mudarat, banyak mudaratnya selain daripada menurunkan gairah lain sebagainya, banyak mudaratnya KB. Karena itu adalah hormon yang disuntikan kepada perempuan atau ditelan. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana perempuan yang takut dia tidak bisa berpuasa penuh di bulan Ramadan? Kenapa dia tidak berani? Karena kalau dia tidak di bulan Ramadan, dia adalah orang yang lemah dalam puasa. Melihat orang makan es sedikit ditikan liur lah. Ini kalau hanya bulan puasa, alhamdulillah dulu orang semua puasa. Jadi ulun enak puasa juga. Tapi kalau sudah di luar Ramadan, jalan sedikit ada orang minum es, ada orang bakar ikan dan sebagainya. Dan ulun orang yang lemah terhadap itu. Jadi ulun lebih baik disuntik itu tadi, di hormon itu tadi, dengan supaya ulun tidak haid selama bulan Ramadan. Apakah boleh? Tergantung. Ini tergantunglah. Ibadah Ramadan kalau seperti itu tadi memang boleh dia disuntik itu tadi selama ada selamanya. Kalau tidak memberikan mudarat jangka pendek ataupun jangka panjang, tidak menimbulkan penyakit. Jadi gara-gara suka suntik terus, akhirnya haid dan keluar. Pada haid itu kan adalah pembersihan bagi perempuan, makanya darah keluar.
Nah, jadi kembali ke situ tadi, kalau dia memang tidak ada mudarat jangka pendek dan jangka panjang, dan dia termasuk orang yang susah untuk berpuasa tadi, silakan suntik. Tetapi dari zat insannya, tabiat seorang perempuan itu haid. Jadi kalau memang haid, ya dia libur sudah puasa. Nanti kalau dia sudah Ramadan, ya diganti. Jadi boleh saja, boleh. Tapi itu tadi, lah, tanda kutipnya itu tadi. Sama pian berangkat umrah, haji. Oh, saya ini kalau tidak disuntik, nanti takutnya waktu tengah-tengah tawaf, mau tawaf, saya haid. Sedangkan orang tawaf harus suci daripada hadas besar, hadas kecil. Orang haid hadas besar, maka dia harus suntik tadi. Ya silakan kalau dia adalah orang yang seperti itu. Karena haji susah, berangkat umrah mahal, lah. Nah, jadi lebih baik suntik. Nah, tapi kalau Ramadan, nah ini kembali seperti ini tadi. Kalau tidak ada mudarat ataupun manfaat, ini yang disarankan oleh para ulama-ulama kita. Nah, tapi kalau ada ramuan yang memang alami, ya silakan jadi. Kira-kira seperti itu. Ada yang lain? Habis? Habis sudah. Wallahu a'lam. Sekali lagi, sebelum memasuki malam nisfu Sya'ban, ulun pribadi bersama seluruh panitia, keluarga besar Pak Zainuddin memohon ampun maaf. Mungkin ada pernah perkataan, mungkin kita pernah di dalam perbuatan yang menyinggung perasaan, membuat menyakiti perasaan. Jadi kami seluruh panitia, keluarga besar Pak Zainuddin memohon ampun maaf. Dan ulun pun kalau mungkin di antara pian pernah menyakiti perasaan kami pun dengan lapang dada memberikan maaf, sehingga kita masuk kepada bulan nisfu Sya'ban, bahkan masuk kepada malam nisfu Sya'ban dalam keadaan saling memaafkan, dan kita termasuk orang-orang yang berhak mendapat ampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan di bulan ini yang penuh keberkahan, mendapatkan ampunan di bulan ini yang mana Allah memberikan ampunan, dan kita semua menjadi orang-orang yang menutup catatan amal kita daripada catatan amal selama setahun dalam keadaan terhapuskan segala kesalahan, diampuni segala dosa oleh Allah, diampuni segala kesalahan kemaksiatan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kebaikan, Allah sambung umur kita setelah lepas daripada malam nisfu Sya'ban dalam keberkahan, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bertambah keimanan, bertambah ketakwaan, bertambah kebaikan, bertambah semangat untuk mengejar ridha Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah niyyatan salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.